Tapi kalaupun enggak, kayaknya mungkin nanti yang mesti dibeli sendiri atau bikin sendiri lah apapun itu gitu kan. Mungkin makan malam. Worst case-nya begitu. Oke, Dok. Itu. Kalau Jadi, daerahnya gimana, Dok, di sana, Dok? Aman jujur kah, sih, Dok? kemarin waktu aku kesana kan, jadi bayanganku tuh India yang kumuh, yang jelek, yang ribut, yang mungkin tindakan kekerasannya banyak gitu ya. Nyatanya nggak seperti itu kok. Maksudnya selama aku di sana sih aku juga nggak melihat kan si Panavin tuh sering cerita katanya kalau nggak marah-marah tuh bukan orang India gitu kan. Dan selalu akan ada kejadian kayak begitu katanya, ribut di jalan lah segala macam ya. Jujur aku nggak melihat itu sih selama di sana gitu. So far yang aku dapat pada waktu kunjungan ke sana sih aman-aman aja. Kalau dibilang kumuh, ada daerah yang memang mungkin kumuh secara penglihatanku, tapi mostly kayak Jakarta lah gitu loh. Pulangnya kan juga bareng-bareng. Oke, Dok. Gitu. Terus, Dok, kira-kira yang dari Mayapada Tangerang siapa lagi, Dok? Tadi aku baca kemarin dari Dokter Irata ada 2 perwakilan, Dok. Sebenarnya jatah kita tuh 2. Kalau misalnya mau dipakai 2 silakan. Kalau misalnya yang confirm 1 ya is okay. Nah, kemarin itu sih ada info. Tapi ya masih sebatas info ya, aku belum tanya lebih lanjut. Katanya Gladys tuh mau, cuman kalau misalnya dia nggak ada temennya, dia juga jadi nggak ragu-ragu gitu loh. Tapi kalau ada temennya, kayaknya mungkin mau maju si Gladys juga. Oke, Gitu Dok. sih. Nah kalau sisi benefit ya, aku ngomong untuk Gimana, Dok? Shani, kan pelatihannya lebih terkait dengan pelatihan emergency ya. Ya basically semua yang terkait dengan emergency itu nanti akan dipelajari di sana, dan semestinya itu bisa menjadi bekal juga untuk kita maju ke SP. Gitu. Nah, di samping itu yang aku tahu pada waktu ujian PPDS, kalau kita sudah punya pelatihan yang sifatnya lebih ke internasional atau sekolah lebih lanjut lah, even itu S2, itu punya credit point yang lebih dibandingkan kalau dia tidak punya pelatihan apapun atau dia tidak pernah sekolah apapun. Itu walaupun yang tadi aku bilang nih S2 kan nggak ada hubungannya sama PPDS ya, tapi tetap itu punya nilai lebih di matanya penguji. Yang aku tahu begitu. Gitu. Jadi kalau terkait bahwa nanti ada rencana Shani untuk masuk ke PPDS, rasanya pelatihan ini bisa menjadi salah satu credit point tersendiri nanti buat Shani ngelamar. Kemudian kalau kulihat sebenarnya di sana itu yang maju secara sistemnya lebih maju. Kemudian kalau secara bangunan, kebetulan kemarin aku ke Apollo yang Hyderabad. Kemudian yang kulihat di sana, kalau misalnya nanti Shani ke sana, itu rasanya akan bisa membuka wawasan baru sih. Oke. Maksudnya kan kita selama ini nggak pernah terpapar dengan kalau misalnya rumah sakit bule gitu kan, itu cara kerjanya kayak gimana sih, kayak gitu kan ya. Nah, disitulah nanti Shani mungkin bisa mendapatkan pengalaman baru. Kemudian kalau dari sisi apakah di sana hanya menjadi observer saja atau hands on? Kenapa istilahnya kayak untuk nama yang nanti memang mau maju ke sana kan kita mesti proses administrasi segala macam. Nah, itu kan kita laporkan ke medical council-nya sana ke India. Jadi tidak hanya sebatas observer saja, tapi juga hands on. Oke. Gitu, kayak ada SIP-nya gitu juga ya, Dok, berarti nanti di sana. Ya, tapi kalau seperti itu kan nanti diatur lebih lanjut lah ya, Shani ya. Maksudnya. Itu. Jadi ini pengalamannya nggak cuma hanya pengalaman terkait melihat aja ya, tapi betul-betul memang bisa feel kan gitu. Oke, Dok. Dok, sorry, ini berangkatnya kapan ya, Dok? Kayaknya masih 1 bulanan lagi ya. Oktober ya berarti, Dok? Karena kan untuk itu aja kan mesti ngurus itu tadi tuh yang aku bilang, papernya dulu, paperworknya aja mungkin kurang lebih 1 bulanan sih. Oke, Dok. Kemudian terkait dengan ikatan dinas. Gimana, Dok? Ya, ikatan dinas memang 3 tahun. Cuma kalau aku ngeliat point of view-nya tuh begini. Justru malah dengan 3 tahun ini tuh bisa menjadi pengikatnya Shani dengan Mayapada. Oke lah, anggap aja gini lah ya.
anggap aja targetmu mau PPDS gitu kan, dalam setahun atau 2 tahun gitu kan. Nah kalau setahun 2 tahun kan ikatan dinas tuh belum selesai. Nah Benar. kamu bisa 2 tahun kamu mau coba PPDS dan 2 tahun ternyata kamu keterima lah PPDS ini ya. Kamu bilang berarti kan kamu punya utang 1 tahun nih ikatan dinas. Negosiasinya adalah ya sudah 1 tahun ikatan dinasku akan kubayar setelah aku selesai jadi spesialis. Nah di satu sisi Maya Padani aku akan bilang gitu kan, lah kalau gue sih senang-senang aja ya, maksudnya gini loh, semestinya kan gue mendapatkan kinerja lo untuk yang diikat dalam bentuk ikatan dinas itu kan as a GP kan, tapi ini lo kembali setelah jadi spesialis, ya kan gue dapetnya adalah spesialis dong, ya kan, biar bagaimanapun, mohon maaf sih bukan mengecilkan GP kan, tapi kan nilai poinnya spesialis akan lebih tinggi dibandingkan dengan GP kan. Dan apalagi lo mau ngambil apa sih nih nanti PPDS-nya? Pengennya sih mata dong, cuman ya masih mikir-mikir juga sih. Nah, apalagi mata itu kan nanti kita akan coba untuk mengembangkan mata di sini. Jadi kita akan bikin MSc dan akan kita poli itu kita nggak lagi 2, bahkan lebih dari 2, 4 atau 5 poli lah nanti. Dan juga butuh untuk penambahan dokter mata. Dan di satu sisi kan itu juga win-win solusi kan. Udah gue dapet lo ikatan dinas sebagai spesialis dan toh juga memang ada kebutuhan untuk penambahan di sana. Di satu sisi kamu sendiri juga setelah selesai pendidikan udah ada rumah sakit yang mau nampung daripada mesti nyari-nyari lagi. Iya sekarang spesialis lulus mau cari rumah sakit kan juga nggak gampang. Benar. Nah kalau ini kan ya itu tadi tuh, di satu sisi ya sisinya si rumah sakit juga lebih untung karena dapat spesialis, sisinya kamu juga dapat tempat kerja itu sih. Dan pada waktu kamu menjalani ikatan dinas sebagai spesialis kan tetap kamu akan dibayar sesuai dengan porsinya spesialis, bukan lagi GP. Maksudnya gini, pada waktu kamu itu akan mendapatkan gaji seperti mana biasanya kan. Iya. Tapi pada waktu kamu jadi spesialis ya kamu juga akan mendapatkan hakmu sebagai spesialis sebagaimana adanya gitu. Jadi bukan mentang-mentang gue udah spesialis, tapi karena gue menjalani ikatan dinas yang sebelumnya, lu gaji gue sebagai GP, yang enggak. Dok gitu. yang Jadi ikatan dinas kalau menurutku itu justru malah kalau aku sih aku lebih cenderung oke gitu loh, karena ya aku attach-nya dengan rumah sakit yang gede ya, kecuali kalau aku attach-nya dengan rumah sakit yang kecil ya aku mikir-mikir sih. Gitu. Kalau yang ikatan dinas tapi confirm bisa ya dok ya, yang dengan solusi yang tadi dokter ajukan itu. Sepanjang yang kulihat begini ya Syani, Maya Padani bukan orang yang apa istilahnya nggak suka untuk mengembangkan tenaga kerja yang ada di dalam. Kan? Jadi kulihat Maya Padani ini cenderung untuk kalau misalnya memang kita bisa lah gue udah bayarin lu kan pelatihan lu ke India tuh 180 juta ya. Nah gue juga nggak mau kehilangan 180 juta begitu aja dong, maksudnya kan gila gitu kan ya. Ya tapi di satu sisi kalau kemudian lu kembali sebagai spesialis kan ya 180 juta aku nggak hilang, tapi di satu sisi aku juga ada dapat poin plusnya itu tadi kan, ada spesialis yang memang masuk ke sini kan, spesialisnya juga sudah mengerti terkait dengan psikonya di sini seperti apa, gue juga sudah tahu lo seperti apa ya. Sebenarnya sih nggak ada isu ke sana gitu. Terus pada waktu menjalani pendidikan kan masih digaji pula gitu kan. Ya mana ada sih pelatihan kemudian lo udah dibayarin pelatihan lo digaji pula gitu kan. Itu sih ya kalau gue bilang sih sebenarnya sisi positifnya banyak gitu kan. Tapi kembali lagi kan, biar bagaimanapun kan lo juga harus minta ridonya orang tua nih. Biar bagaimanapun hasil itu kan akan tunduk dengan hasil itu akan tunduk dengan pimpinan tertinggi di unit gitu kan ya. Lalu kemudian pimpinan tertinggi di unit kemudian mengeluh seperti itu ya sudah kan, hasil kan tinggal menjalani aja. Itu yang pertama. Terus kedua, gue kasih tahu info tapi ini cuma sebatas lo aja untuk meyakinkan lo gitu kan. Ada satu ketika ada direktur yang baru mau direkrut untuk join ke Mayapada. Udah tanda tangan semua, udah tanda tangan
perjanjian kerja, kemudian semuanya udah selesai deh. Paperworknya itu semua udah selesai. Dan di paperwork itu sudah dinyatakan bahwa kalau lo mundur tiba-tiba, Mayapada berhak menuntut lo, kayak gitu loh. Karena sudah mengikatkan diri, sudah berkomitmen gitu kan, dan bahkan kan udah ada expand yang dikeluarkan karena itu lewat headhunter sebenarnya. Jadi kalau lu mundur ya udah, pokoknya ada penalti lah yang mesti dibayarkan. Kurang 1 minggu sebelum jadwal masuk, kalau yang Pak Navin cerita sama aku itu si direkturnya mundur, gak jadi masuk. Waduh. Terus kemudian apakah Mayapada ngecer dia bahwa lu bayar gue penalti ya? Enggak. Pak Navin tuh bilang gini sama aku, kalau gue mau gue bisa nil, tapi ngapain juga lah gue kayak begitu gitu ya. Di satu sisi ya gue kerjaan gue juga banyak, kemudian yang kedua nggak ada apa istilahnya kayak nggak ada untungnya kita clash sama orang lain atau ribut sama orang lain kayak gitu loh. Ya sebisa mungkin kita menjaga relasi dan membangun hubungan itu lebih baik. Nah itu yang gue dapat dari Pak Navin. Dan pada waktu aku ketemu sama Pak Jonathan interview di awal, dan aku juga dijelasin sama HC-nya corporate, juga tipikal yang suka ribut-ribut gitu loh. Dia maunya tuh mau main damai aja, aman gitu loh. Nah jadi misal nih yang tadi gue bilang, lo ikatan dinas 3 tahun, jalan 1,5 tahun, lo punya pertimbangan lain, kemudian akhirnya Mayapada bilang, nggak bisa, lo mesti bayar 1,5 tahun yang sebelumnya kali sekian. Gue yakin kagak. Dan bahkan itu tadi kan sebenarnya lo bukan nggak mau kan, lo mau kok menyelesaikan, tapi tadilah malah jualan lo kan adalah gue nanti akan mengikatkan diri gue ke lo untuk membayar ikatan dinas gue sebagai spesialis lo gitu. Dan lo lebih, mestinya kan lebih untung kan, karena dapetnya spesialis gitu. Iya sih dok. Itu sempat ku bahas sebenarnya sama teman-teman di corporate. Bagi mereka sih sebenarnya ya gue dapat yang lebih dibandingkan dengan GP, ya kenapa gue mesti nggak mau gitu loh gitu. Oke dok. Terus dok, ada satu lagi sebenarnya aku concern juga dok, karena aku sebenarnya pelatihan ATLS dok kemarin. Oh sampai kapan? Oh baru di bulan ini dok. Oh berarti kan masih sampai 1 tahun ke depannya. Benar. Nah itu nanti gimana tuh dok? Ini nanti yang aku bilang sama HC, kalau bisa gini, bukannya lo sudah ada ikatan 1 tahun, nanti tambah lagi 3 jadi 4 gitu kan. Itu nih. Ya nanti gue bilang bahwa ya sudah, ikatan dinas ini akan mengikuti ikatan dinas yang terpanjang, which is yang terpanjang kan 3 tahun kan. Ya sudah, jadi ikatan dinas lo yang 1 tahun tuh dilebur sekalian di 3 tahun ini, gitu aja. Dok. Terus gitu ada lagi. Kenapa gue masih bisa usul seperti ini? Karena di satu sisi ini kan sebenarnya kebutuhan kedua belah pihak ya. Maksud gue gini loh, kalau gue yang mengajukan sendiri nih, gue mau minta dikirim ke ABC, sedangkan rumah sakit nggak butuh. Kalau kemudian rumah sakit memberikan lo izin dan kemudian bayarin, ya berarti kan kewajibannya lo menyelesaikan kewajiban lo ya, mengembalikan lah, quote and quote begitu. Tapi kalau ini kan di satu sisi rumah sakit juga butuh lo untuk pergi. Ya semestinya gue bisa bilang ke HC itu tadi, untuk ikatan dinasnya lebur lah jadi 1 gitu loh. Bukannya ditambah 1 tambah 3 jadi 4 gitu. Oke dokter. Gitu. Sama mau nanya juga dok, ini kemarin sih aku udah dapat info dikit sih dok dari dokter Yonathan. Nanti di sana dapat uang saku ya dok. Dapat. Katanya